Shalom everyone, khususnya untuk kaum milenial yang saat ini sudah menjadi orang tua. Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai parenting di milenium ketiga. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, kita seringkali dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat. Teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal pengasuhan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua merespons perkembangan ini? Mari kita bahas bersama. Parenting adalah proses pengasuhan yang kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita. Pengasuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, emosional, dan sosial anak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Melalui Alkitab, kita diajarkan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itu, pengasuhan harus mencakup seluruh aspek ini agar anak-anak dapat berkembang secara utuh. Para ahli parenting menyebutkan bahwa pengasuhan adalah sebuah interaksi yang berlangsung terus-menerus antara orang tua dan anak yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan keduanya. Parenting bukan sekedar rutinitas, melainkan proses yang dinamis dan penuh makna. Sebagai orang tua, tujuan kita tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan hidup, tetapi juga menuntun mereka dalam keteladanan untuk memahami dan menjalankan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sebuah contoh yang bisa kita lihat adalah Musa. Musa memilih meninggalkan segala kenyamanan di istana Firaun karena ia mengikuti panggilan Tuhan. Sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh didikan orang tuanya, Amran dan Yokebed. Kita belajar dari sini bahwa tujuan tertinggi dari parenting adalah membekali anak-anak kita dengan iman yang kuat, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang benar, tidak mengikuti arus duniawi, tetapi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Siapa yang berperan utama dalam parenting? Orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah pemeran utama dalam proses parenting. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6-7, Tuhan memerintahkan kita untuk terus mengajarkan firman-Nya dalam seluruh area dan musim kehidupan kepada anak-anak. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pengasuhan anak membutuhkan kerjasama yang solid antara suami dan istri. Kesepakatan dan keharmonisan dalam mendidik anak sangat krusial, karena anak-anak membutuhkan panduan yang konsisten. Perbedaan pendapat antara suami dan istri harus diselesaikan dengan baik agar tidak membingungkan anak dalam proses pendisiplinan. Di era milenium ketiga ini, kita menghadapi tantangan yang besar sebagai orang tua. Anak-anak kita, khususnya generasi Z dan Alpha, hidup di dunia yang dipenuhi oleh pengaruh teknologi. Setiap hari mereka terpapar oleh internet, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan digital. Akses yang mereka miliki terhadap teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan bahaya, terutama dalam hal kekerasan, budaya permisif, dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya memiliki nilai yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh tren duniawi. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami bahwa tidak semua yang populer itu benar dan tidak semua yang mereka lihat di media sosial layak untuk diikuti. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan sebagai orang tua milenial dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, membangun mesbah keluarga. Luangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab bersama keluarga. Ini akan memperkuat fondasi spiritual anak-anak. Yang kedua, memberikan waktu berkualitas. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi berikan perhatian penuh kepada anak. Waktu bersama, seperti makan malam keluarga atau liburan, akan membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Yang ketiga, disiplin dengan kasih. Sepakati aturan yang konsisten dalam mendidik anak. Disiplin penting, tetapi harus dilakukan dengan kasih. Yang keempat, kenali potensi anak. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Sebagai orang tua, kita harus mengenali potensi mereka dan membantu mereka untuk mengembangkannya.
Parenting di era milenium ketiga memang penuh tantangan. Namun dengan bimbingan Tuhan dan tindakan-tindakan yang tepat, kita bisa membesarkan anak-anak yang kuat dalam iman dan siap menghadapi dunia. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan kasih dan hikmat dari Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Shalom. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang beribadah di bawah, Shalom. Berapa banyak dari kita yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan kedua tangannya tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Saya rindu Bapak Ibu untuk saling berfellowship satu dengan yang lainnya. Kasih salam kiri kanan depan belakangnya, kasih senyum. Biar kita semakin dekat, semakin melekat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yes. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami, Bapak. Kami mengucap syukur, Bapak, atas segala sesuatunya, Bapak. Dan sebentar kami akan beribadah, Bapak. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, kami rindu memuji menyembah-Mu, Bapa. Dan kami percaya Bapa Roh Kudus bekerja di tempat ini menjamah setiap hati kami semua, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 yang akan ditayangkan oleh multimedia. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga bersama-sama. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Tetap dalam posisi berdiri, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita satu dalam doa.
Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami ucap syukur sebab Tuhan baik adanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami. Kami katakan damai, shalom bagi Indonesia Tuhan. Diberkatilah tanahnya, airnya, udaranya Tuhan. Kiranya apa yang ada di bangsa ini Tuhan, semua Tuhan dalam lindungan tangan Tuhan. Tuhan buat pertumbuhan yang luar biasa bagi bangsa kami Tuhan. Kami rindu melihat bangsa kami Tuhan dimenangkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Kami rindu melihat hujan pertobatan bagi bangsa kami Tuhan. Dari timur, barat, utara, dan selatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biar roh takut akan Tuhan ada atas bangsa kami juga Tuhan yang tercinta ini Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan. Saat ini Tuhan, presiden kami dan wakil presiden kami, Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Tuhan berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Kiranya roh kebijaksanaan ada atas mereka dan roh takut akan Tuhan. Kiranya ada atas mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam mereka mengambil kebijaksanaan, bahkan keputusan-keputusan yang ada. Kiranya ada roh takut akan Tuhan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami tercinta ini Tuhan. Di dalam ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan daripada Tuhan juga asalnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau lindungi pemimpin kami Tuhan, baik presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Bagi gembala rohani kami Tuhan, Pak Niko beserta dan wakil-wakilnya Tuhan. Pemimpin pusat kami Pak Niko dan wakil-wakilnya, bahkan juga pemimpin rohani kami di Rayon 9 ini Tuhan. Pak Yongki dan wakilnya Tuhan. Tuhan Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati mereka dalam pembinaan, dalam pengembalaan mereka untuk mengembalakan jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang dipercayakan oleh mereka Tuhan. Biar ada hikmat dan roh takut akan Tuhan juga atas pemimpin-pemimpin kami. Dan ada roh kebijaksanaan atas mereka Bapa. Karena mereka adalah hamba-hambamu yang Kau telah tetapkan, telah Engkau pilih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam setiap pelayanan mereka dimanapun, baik di luar negeri maupun di dalam negeri ini Tuhan. Tuhan sertai Tuhan dengan malaikat-Mu yang kudus. Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi. Kami berdoa buat kesehatan mereka Tuhan. Biar mereka terus boleh tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan Allah Roh Kudus kiranya menjadi bagian hidup mereka. Dan saat ini juga kami berdoa bagi pemimpin rohani kami di tempat ini Tuhan, Pak Hengki dan Ibu Maria Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu yang telah Tuhan tetapkan untuk mengembalakan di tempat ini Tuhan. Tuhan terus pimpin mereka Tuhan, Pak Hengki dan Ibu Maria, sehingga keputusan-keputusan yang ada atas mereka, biar itu juga dipenuhi dengan kuasa ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih biar menjadi kesejahteraan bagi kota kami, kota Depok Tuhan. Karena di mana kesejahteraan kota kami itu ada Tuhan, itu adalah kesejahteraan kami pula juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh takut akan Tuhan, hujan pertobatan atas kota Depok ini terjadi di dalam nama Yesus. Kami mau merebut jiwa-jiwa, kami mau melihat jiwa-jiwa khususnya di Mekarsari dan sekitarnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami tarik jiwa-jiwa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dari timur, barat, utara, selatan, roh takut akan Tuhan itu kira menjamah Tuhan. Umat orang-orang yang ada di Mekarsari ini Tuhan dan sekitarnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga buat taman doa rumah pengorbanan Tuhan yang ada di kota Depok ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk wadah ini Tuhan yang Tuhan percayakan di Rayon 9 Tuhan. Kiranya penuh, biar itu menjadi berkat Tuhan bagi kota ini dan berkat bagi bangsa-bangsa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh kiranya ada urapan Tuhan terus ada di TDRP Tuhan di dalam nama Yesus. Bukan sekedar pertemuan yang ada, tapi biar benar-benar ada doa, pujian, penyembahan yang kudus, sehingga itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan terus bertata di taman doa rumah pengorbanan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa umat pilihan-Mu Israel Tuhan. Oh God, terima kasih Bapa. Engkau mengetahui keadaan di Israel saat-saat ini Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera, shalom bagi bangsa Israel di dalam nama Yesus. Dengan kejadian-kejadian yang ada, biar mereka semakin hari semakin berseru kepada nama Tuhan Allah yang hidup. Oh biar mereka boleh kembali kepada Tuhan Allahnya dengan tidak meninggalkan Tuhan Allahnya kembali Bapa. Biar mereka boleh kembali kepada kepunyaannya Tuhan.
Engkau yang adalah pencipta mereka Tuhan. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sesuatu yang akan terjadi yang luar biasa terjadi di Israel sana Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sesuatu yang pasti yang besar terjadi bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Umat-umat Tuhan yang dalam perjalanan Tuhan sertai Tuhan dengan malaikat-Mu yang kudus. Biar ada kerinduan hati umat-umat Tuhan untuk datang beribadah, bersekutu di tempat ini Tuhan. Bersama-sama dengan umat-Mu yang lain bergandengan tangan Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Meninggikan nama Tuhan Allah semesta alam di tempat ini. Oh, rindu mengalami Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa buat ibadah ini Tuhan, para pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini juga Tuhan. Kiranya boleh tinggal dengan urapan Tuhan. Di dalam urapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh melayani dengan segenap hati mereka, segenap jiwa mereka, dengan segenap akal budi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang memberkati pelayanan umat-umat-Mu Tuhan di tempat ini, bahkan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan ini, ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah. Mari kita sama-sama katakan Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Mari kita siapkan hati kita. Kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya kami mau melayani Engkau. Dan kami mau nyatakan seperti-Mu, Yesus, Allahku yang setia. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita angkat pujian ini dari awal bersama, katakan sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Biar jemaat saja katakan seperti-Mu.
tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi sepertimu. Amin. Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan, haleluya. Kami bangga punya Engkau, kami bangga jadi kepunyaan Yesus. Kau Tuhan dan Raja kami, sungguh Engkau Allah yang setia. Oh Yesus, Tuhan, kami tinggikan dan kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Mari penuhi tempat ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang baik, kami
Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Oh Yesus, inilah pujian penyembahan kami. Kami tinggikan hanya untuk-Mu Tuhan. Mari bangkitkan roh-Mu, sembah Dia. Oh, ya ralaba shika ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba taka ya ralaba shaka ralabo ya ralaba shanda. Ya ralaba 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 ya ralaba. Ya ralaba taka ya ralaba shika ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba ya ralaba shika. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus, Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya ralaba shika ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba taka ya ralaba shaka ralabo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shika ralaba ya 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 ralaba. Ya ralaba taka ya ralaba shaka ralabo. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Terima kasih Yesus. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatan, harapanku, serahkan semua hanya bagi-Mu. Katakan, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, harapanku, serahkan semua hanya. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku,
hati kami lebih lagi. Setiap hidup, setiap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Setiap hidup, setiap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, harapanku, serahkan semua hanya bagi-Mu. Kekuatan, harapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Sekali lagi, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bawa hati kami. Mari rasakan hadirat Tuhan mengalir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah segenap hidup kami, segenap nafas kami Bapa, biar jadi persembahan yang hidup bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau bersorak-sorai Bapa, kami mau bersuka cita lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang mau bersuka cita bersorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Katakan amin. Berapa banyak yang bersuka cita, boleh lambaikan kedua tangannya. Puji nama Tuhan, kasih tos kanan kirinya bilang segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tepuk tangannya di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan segala puji syukur hanya bagi sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sebentar. Saya percaya jemaat Mekarsari bisa lebih bersuka cita lagi. Yang mau katakan amin. Kita pakai gerakan ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Yang mau katakan amin. Saya dari kiri saya, Bapak Ibu dari kiri Bapak Ibu. Katakan yes. Katakan
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan sembari persembahan dijalankan. Untuk kantong persembahan ada 2, yang biru untuk umum, yang merah untuk Natal. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini Bapak. Kami mengucap syukur Bapak atas kasih karunia-Mu Bapak. Dan sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Bapak. Biarlah Engkau yang memberkatinya Bapak, sehingga dapat mempermuliakan nama-Mu Bapak. Dan biarlah Kau berkati setiap mereka yang memberi maupun yang belum bisa memberi Bapak dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang mau memberi sama-sama katakan amin. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut ini kami sampaikan pengumuman GBI Mekarsari Depok selama bulan November 2024. Ibadah Raya Hari Minggu akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi bertempat di Aula Esa. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Ibadah Raya Hari Minggu akan diinformasikan melalui sekretariat atau gembala kul masing-masing. Ibadah Youth Home for Generation diadakan setiap hari Sabtu di minggu pertama, kedua, dan ketiga pada pukul 5 sore bertempat di Aula Esa. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Eca atau Saudari Giovanni di nomor yang tertera di layar. Ibadah Sekolah Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi di ruang Sekolah Minggu. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Gebi di nomor yang tertera di layar. Ibadah Junior Church diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi bertempat di ruang GC. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Tania atau Putri di nomor yang tertera di layar. Kul Dewasa Muda diadakan pada hari Sabtu 23 November 2024 bertempat di Aula Esa pada pukul 7 malam. Mengundang seluruh jemaat usia 24 tahun ke atas atau sudah bekerja untuk hadir dalam ibadah Kul ini. Ibadah Umas diadakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 pukul 10 pagi bertempat di Aula Esa. Mengundang seluruh jemaat usia emas untuk hadir dalam ibadah ini. Mari kita satukan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa dalam Community of Love GBI Mekarsari Depok. Bagi jemaat yang ingin bergabung dalam KUL, dapat menghubungi Bapak Agus di nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan jemaat seperti baptisan, KKJ, pernikahan, penyerahan anak, dan kedukaan, dapat menghubungi sekretariat dengan Ibu Mauren. Untuk pelayanan atau permohonan doa, dapat menghubungi Ibu Naomi. Penyerahan anak dan pengarahan baptisan dilaksanakan di minggu pertama dan untuk prosesi baptisan dilaksanakan di minggu kedua. Doa Azusa Prayer Tower diadakan setiap hari Selasa pukul 1 siang. Untuk Healing House Doa Bersama diadakan setiap hari Jumat pukul 11 siang. Informasi link dan kode Zoom akan diinformasikan melalui grup WhatsApp GBI Mekarsari Depok. Doa bersama pengerja dan jemaat diadakan setiap hari Sabtu di minggu kedua, ketiga, dan keempat pada pukul 8 pagi di Aula Esa. Bagi seluruh jemaat dan pengerja, terutama yang melayani pada hari Minggu, diwajibkan untuk hadir dalam doa ini. Atas nama Gembala dan pengerja, mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan November 2024. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah perayaan Natal GBI Mekarsari Depok akan diadakan pada hari Minggu 15 Desember 2024 pukul setengah 6 sore bertempat di Wisma Hijau. Dan untuk menjadi perhatian jemaat bahwa ibadah raya pagi di tanggal tersebut ditiadakan. Ibadah perayaan Natal Anak GBI Mekarsari Depok akan diadakan pada hari Minggu 8 Desember 2024 pukul 5 sore bertempat di Aula Esa. Mengundang seluruh anak sekolah minggu, junior church, dan papa mama untuk hadir dalam ibadah Natal ini. Dengan ini diberitahukan ibadah sekolah minggu dan GC pada pagi hari di tanggal tersebut diliburkan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, persepuluhan, atau persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening BCA di nomor rekening 166-054-3437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor WhatsApp sekretariat. Demikian pengumuman GBI Mekarsari sepanjang bulan November 2024. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya rindu bertanya apakah ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh angkat tangannya? Ada?
Puji nama Tuhan, semuanya jemaat yang setia. Mari kita siapkan hati kita mau masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan kuasa-Mu Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak menyerah akan hidupku. Kami kagum Tuhan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Bahkan di titik terendahku, Kau mengangkatku. Akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musibah. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga percaya di segala musim hidupku, di segala musim hidupku, di segala musim Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Dalam setiap musim kehidupan kami Engkau selalu hadir. Bahkan ketika gelombang sedang meninggi, hari menjadi kelam,
selalu ada Tuhan beserta dengan kami. Pagi ini kami ingin berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Terlalu baik buat kami. Dan kami mau datang ke Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih karena Tuhan yang selalu menjagai kehidupan kami hari demi hari. Berkat-berkat-Mu selalu Tuhan berikan bagi kami. Kami melihat mujizat setiap hari. Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, jauh melampaui apa yang bisa kami pikirkan. Itu yang membuat kami tenang di dalam hidup kami. Kami percaya yang maha kuat, yang maha besar, melampaui segala sesuatu, yang melindungi dan menaungi kami. Dan firman-Mu hari ini biarlah berbicara kepada setiap kami. Kami mau buka hati kami, roh kami di hadapan Tuhan. Membuka telinga kami, sehingga setiap firman yang kami dengar pada hari ini membangun kami, menguatkan kami, dan membebaskan kami, menaruh kelegaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, shalom. Luar biasa. Senang ya, ini semua hari ini buatan lokal saudara ya. Terima kasih buat Papa Gebi, ya, buat Eca. Grogi mah biasa, tapi jam terbang yang akan menentukan. Santai aja, makin sering ya, gitu ya. Jadi shalom juga buat Tante, Om yang ada di bawah, termasuk Pak Hengki, Ibu Maria. Ya, kita semua sama-sama bergerak. Tema kita hari ini adalah membangun rumah Tuhan. Mungkin Pak Billy bisa setel slide-nya. Kita bersyukur kita punya tempat ibadah yang bagus. Ya, ada Pak Omar di sini yang selalu membantu, menolong kita untuk membuat tempat ini bisa nyaman untuk kita beribadah. Ya, dan kita terus membangun, saudara. Ya, terus kemarin juga kita bisa melihat Sabtu pagi yang doa makin banyak. Ya, jadi kita ini sedang bergerak. Nah, tahun depan kita akan bergerak lebih cepat lagi, ya, tapi tidak tergesa-gesa. Yang setuju katakan amin. Kita akan bergerak di dalam ketepatannya Tuhan, ya. Oleh karena itu kita memang hari-hari ini sedang memberikan memberi ruang buat kita yang mau melayani. Ayo kita rekomitmen, ya, dan puji Tuhan setidaknya ada 35 orang yang bersedia untuk menjadi pengerja di tempat ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bukan berarti yang tidak melayani tidak lebih mulia ya Bapak Ibu ya. Tetapi memang orang-orang yang melayani adalah mereka yang memang ingin memberikan ucapan syukur ya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya, dan ekspresi kita melayani itu karena memang kita juga mencintai Tuhan yang sudah lebih dulu mencintai kita. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membangun rumah Tuhan. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat slide berikutnya deh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di sini. Kalau kita buka lebih dulu deh di dalam satu Raja-Raja 5 ayat 17 sampai 18 ya. 1 Raja-Raja 5 ayat 17 sampai 18. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Jadi pada waktu itu Salomo ingin membangun bait suci buat Tuhan. Nah, kita lihat prosesnya ini loh ya. Nah, dasarnya kalau firman Tuhan tadi katakan dasar dari rumah Tuhan itu terbuat dari batu yang besar. Besar dan berat karena satu bongkahan batu itu bisa ukurannya bukan lagi kilo, ton. Ya. Dan ini dicari di penambangan batu, saudara.
Ya, diameternya itu bisa 1 sampai 2 meter per bloknya. Ya, dan ini dipahat, saudara, sedemikian rupa. Ya, dan untuk mendapatkan batu yang besar ini mereka memang harus ke penambangan batu, itu yang pertama. Yang kedua, ya, mereka tuh juga harus kadang-kadang turun ke tempat yang gelap demi mendapatkan batu yang diinginkan. Nah, batu ini mahal sekali Bapak Ibu, ya. Jadi dikatakan di sini batu yang besar, batu yang mahal-mahal, ya. Diperkirakan ini memang batu marmer, ya. Ukurannya tapi gede banget, saudara, dan berat dan mahal. Didapat di mana? Penambangan batu, dan kadang-kadang mereka juga harus turun di tempat yang gelap demi mendapatkan batu yang diinginkan. Nah, ini bicara soal saudara dan saya. Saudara dan saya ini adalah batu-batu hidupnya Tuhan, yang setuju katakan amin. Ya, dan saudara, demi untuk mendapatkan saudara, Tuhan Yesus itu rela datang ke dunia ini, datang ke tempat yang gelap di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, untuk menemukan saudara. Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya itu yang mendorong Tuhan untuk turun ke dunia, tebus saudara dan saya dengan apa? Darah yang mahal. Bukti bahwa memang saudara dan saya ini di dalam pandangan Tuhan itu mahal. Amin, saudara. Jadi kalau Tuhan sendiri menaruh nilai yang tinggi dalam kehidupan setiap kita, jangan sampai kitanya sendiri yang menaruh nilai yang rendah tentang diri kita. Oleh sebab itu kita harus firm dengan identitas kita bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini mahal di hadapan Tuhan. Dan bukti bahwa kita mahal, Tuhan tebus kita dengan nyawanya. Amin, saudara. Enggak ada yang lebih mahal dari itu, saudara. Yesus sendiri merelakan nyawanya. Ya. Nah, kita bisa bayangkan betapa mahalnya kita. Tuhan cari sampai di tempat yang paling gelap sekalipun untuk mendapatkan kita, menemukan kita. Lalu kemudian apa yang dilakukan di situ? Nah, coba kita lihat. Ya, coba klik lagi batu yang berikutnya, slide yang berikutnya. Ya, batu-batu berharga untuk bait suci. Ya, mahal dan berat, besar. Ya, nah, coba klik lagi. Ya, nah ini dia. Coba kita buka sekarang. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-7 di situ. Ya, 1 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan apa katakan di situ? Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di mana? Di penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi batu-batu itu dipersiapkan di mana? Di tempat penggalian. Di situ rame, di situ berisik, ada tukang pahat, ya, ada pahat yang berdenting, ya. Terus kemudian ada perkakas-perkakas besi yang dipakai, ada palu, ya. Itu suasananya riuh rendah, saudara. Ya, kenapa? Karena suasana penambangan. Dipersiapkan batu-batu itu di mana? Di tempat pertambangan. Nah, begitu sudah jadi bongkahan-bongkahan seperti itu, dibawa ke tempat di mana bait suci itu didirikan. Tapi perhatikan baik-baik, caranya mendirikan enggak rusuh. Caranya mendirikan enggak terburu-buru. Caranya mendirikan itu di dalam ketenangan, di dalam kedamaian. Di tempat penggalian itu penuh proses. Berisik, saudara. Tetapi di dalam bait sucinya, tempat di mana bait suci itu akan didirikan, dibangun dengan cara apa? Tenang. Enggak buru-buru. Enggak rusuh, saudara. Semuanya silent. Ya. Mereka tahu bahwa mereka sedang mendirikan bait yang mulia, yang agung, yang akan dipersembahkan untuk Tuhan di situ. Ya. Jadi di dalam lokasi pembangunan itu nggak ada suara palu, nggak ada suara yang namanya pahat, nggak ada, saudara. Dibangun di dalam ketenangan. Kita pun ke depan
akan membangun rumah Tuhan di tempat ini. Dan biarlah yuk kita bangun dalam ketenangan. Bangun dalam damai sejahteranya Tuhan. Yang mau katakan amin. Jangan rusuh. Jangan terburu-buru. Amin saudara. Ayo damai satu dengan yang lainnya. Ya, kita sedang bangun rumah Tuhan di sini. Dan saudara, setiap kita di tempat ini adalah batu hidupnya Tuhan. Yang akan disusun satu demi satu oleh Tuhan sendiri di situ. Setuju nggak saudara? Kita akan ditempatkan, disusun kayak main Lego gitu. Di satu-satu disusun di dalam ketenangan. Bukan huru hara. Di dalam ketenangan. Bukan ribut-ribut. Tetapi ada damai sejahtera. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mulai membangun di tempat ini? Selalu Tuhan taruh di sini. Di dalam pergerakan apapun saudara. Bukan hanya di tempat ini. Dalam pergerakan apapun. Selalu ada yang namanya hierarki ilahi. Dan disitulah Tuhan menaruh keteraturan ilahi. Amin saudara. Kita ini kayak seperti pasukan yang sedang dirapihkan sama Tuhan. Disusun sedemikian rupa. Di tempat ini ada Pak Hengki, Bu Maria sebagai Bapak dan Ibu Gembala. Hormati Bapak dan Ibu Gembala sebagai pemimpin yang Tuhan tetapkan di tempat ini. Kita ikut terus jalan sama-sama. Amin saudara. Enggak tergesa-gesa, enggak terburu-buru, tapi juga enggak santai-santai aja. Kita pastikan bahwa apapun yang kita kerjakan memang itu yang Tuhan perintahkan. Setuju ya saudara ya? Jadi tahun depan pun kita enggak akan ada banyak program bikin ini. Mendingan kita banyak doa, fokus sama Tuhan. Kalaupun ada program, ada sesuatu yang kita kerjakan, biarlah lahir dari hadirat Tuhan. Setuju ya? Nah jadi nanti pulang dari tempat ini, buat para pengerja yang hadir di sini, kumpul dulu sebentar. Ya, yang sudah rekomitmen kumpul dulu sebentar, kita briefing sebentar apa yang akan kita kerjakan tahun depan. Sekilas aja nanti kita cari waktu yang lebih tepat untuk kita bikin kumpul sama-sama untuk membicarakan apa yang akan kita kerjakan di tahun yang akan datang. Setuju semuanya? Oke, kita buka Yohanes 17 ayat 21. Batu-batunya sudah ada. Cara membuatnya di dalam ketenangan, di dalam damai sejahteranya Tuhan. Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah ini doanya Tuhan Yesus kepada gerejanya. Kenapa Yesus mendoakan ini kepada Bapaknya di surga? Ya karena Yesus juga tahu yang paling susah unity. Yaitu justru kita anak-anaknya. Ya, makanya Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Nah perlu di sini kita bisa lihat, klik lagi coba slide-nya. Nah ya kan, klik lagi Kak. Nah ini ya. Nah yang membangun siapa? Shalomo. Yang artinya apa? Shalom. Apa itu shalom? Damai sejahtera Allah. Ya, jangan tergesa-gesa, jangan ribut, tapi dalam damai sejahtera. Klik lagi. Nah ini dia. Ya, semua dipersiapkan untuk jadi satu bagian dengan tubuh Kristus. Klik lagi. Nah ini, langkahnya gimana untuk kita jadi satu? Ya, dalam satu kesatuan. Yang jelas pertama kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap keputusan kita. Ini bukan dalam hal organisasi gereja saja, enggak. Ini dalam hidup setiap saudara dan saya. Untuk bisa disatukan dengan yang lain, itu kita perlu hati yang lemah lembut, katakan lemah lembut. Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut. Amin saudara. Dia adalah roh yang akan menuntun kita dalam kelemah lembutan. Kita perlu punya hati yang lemah lembut untuk mau dituntun sama Roh Kudus yang lemah lembut. Artinya lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu artinya lentur saudara. Mau disuruh ke kanan ya ke kanan. Disuruh diem ya diem. Amin gak? Kok kayak ngancem amin gak? Amin saudara.
Ya, harus lentur. Udah slide-nya aja Kak dipasang. Ya. Nah, yang kedua apa lagi? Ya hidup kudus, mencerminkan apa? Karakter Kristus. Makanya nggak heran kalau saudara hari-hari ini kita tuh lagi didandanin Tuhan. Supaya apa? Supaya rupa Kristus semakin nyata dalam hidup setiap kita. Nah kalau saudara dan saya sedang dibawa untuk masuk dalam komunitas school misalnya, disitulah proses pemuritan itu terjadi. Tujuan pemuritan apa? Menjadikan rupa Kristus itu nyata. Dan di dalam school itu kan terjadi interaksi, betul apa betul? Ya kan? Dan memang disitulah terjadi prosesnya. Ya, bukan saling makan orang, bukan saudara. Tapi besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Yang ngomongnya amin kenceng banget ini, gitu kan? Tapi juga di situ bukan hanya menajamkan dalam hal karakter. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, juga bicara soal begini. Yang lebih berhikmat akan membantu yang kurang berhikmat. Supaya yang tadinya kurang berhikmat, tapi karena sering kumpul dengan yang lebih berhikmat, maka yang kurang berhikmat diharapkan akan jauh lebih berhikmat. Amin saudara. Yang lebih sabar akan ditaruh di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang kurang sabar. Dengan tujuan apa? Orang-orang yang kurang sabar di situ melihat ada teladan orang yang sangat sabar di tengah-tengah kita. Kita diharapkan maka yang sabar itu akan memberi pengaruh supaya yang tadinya kurang sabar akan menjadi jauh lebih sabar. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Siap dipertajam? Siap dirapihkan Tuhan? Siap dibentuk saudara? Saudara di dalam diri saudara itu punya bobot yang luar biasa. Tapi untuk bisa mengeluarkan potensi yang begitu hebat di dalam diri kita, itu memang harus ada proses yang terjadi. Suka tidak suka. Tapi ingat tujuan akhirnya. Saudara dan saya akan dipakai untuk tujuan Tuhan yang mulia. Amin ya, pelan banget sih. Saudara dan saya akan dipakai untuk tujuan yang mulia oleh Tuhan sendiri. Nah gitu dong. Ya, jadi ayo kita harus jadi jemaat yang antusias. Proses boleh ada, tapi ingat hasil akhirnya. Ingat garis finishnya. Tuhan akan bawa saudara dan saya untuk ada di atas. Engkau akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Bahasa Inggris dikatakan above only. Tempat saudara dan saya selalu ada di atas. Yang ilahi, bukan yang di bawah, yang duniawi. Karena memang Tuhan sedang persiapkan kita untuk kita dipakai oleh Tuhan sendiri untuk tujuannya yang mulia. Ya, dan berikutnya berdoa dan menyembah dalam kesatuan, fokus ke Tuhan dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Jangan ke distract dengan hal-hal yang mengganggu telinga kita. Yang membuat kita jadi tidak lagi fokus ke Tuhan, tidak lagi mengarahkan pandangan kita ke Tuhan. Masalah pasti ada. Betul nggak saudara? Loh, saudara jangan ngelihat saya ini sebagai orang yang bebas masalah. Enggak, sama. Yang membedakan saya sama saudara hari ini adalah cuma saya aja yang berdiri di atas, saudara ada di bawah. Itu aja. Tapi begitu saya turun ke bawah sama. Punya masalah juga nggak? Ada. Masalah pasti ada. Tapi ingat, ayo ingat yuk. Bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat. Jauh lebih besar dari segala persoalan kita. Nah itu jaminan buat kita. Artinya apa? Kalaupun iblis mencoba untuk menurunkan kita ke bawah, kita bisa ambil keputusan. No, saya nggak mau ada di bawah. Saya nggak mau ada hal-hal yang duniawi mengikat saya. Saya mau naik lagi turun, naik ke atas. Setuju ya saudara ya? Tuhan menaruh saudara nilai yang tinggi di dalam hidup kita. Jangan sampai kita sendiri menaruh nilai yang rendah tentang diri kita sendiri. Pastikan kita selalu punya nilai yang ada di atas dan bukan yang ada di bawah. Fokus sama Tuhan. Dan yang keempat apa? Masing-masing pribadi memiliki tenang, damai, sejahtera. Nah sekarang bicara soal ketenangan nih. Ya. Coba klik lagi yuk Kak. Nah ini, kita kan lagi masuk tahun P. 5785. Ya. Bicara soal apa? Double grace. Tapi ya, bicara juga soal tahun P yang belum selesai. Kita masih ada di dalam tahun P ini bicara soal apa? Mulut. Ya. Mulutnya ini penting saudara, supaya kita ini hidup dalam perkenanan Tuhan.
Ya, kita punya mulut memang bisa kita pakai untuk mengucapkan berkat, tapi juga mulut yang sama juga kita bisa pakai untuk mengucapkan hal yang jahat. Memperkatakan kutuk. Nah, saudara, di sini kita yang harus menimbang dan mengambil keputusan. Kita mau pakai mulut kita untuk mencipta yang mana di dalam hidup kita. Ada istilah yang mengatakan your word is your world. Perkataanmu itu akan mencipta duniamu. Kalau perkataan kita yang kita ucapkan segala sesuatu yang negatif, segala sesuatu yang jelek, berarti kita sedang melepaskan kuasa penciptaan supaya yang jelek-jelek itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita pakai mulut kita untuk mencipta dengan mengucapkan perkataan-perkataan berkat, maka kita pun akan hidup di dalam dunia yang penuh diberkat sama Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi pentingnya untuk kita memperhatikan perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, bukan Pak RT, saudara. Bukan mertua yang menentukan hidup dan mati. Tapi lidah kita sendiri. Katakan amin, saudara. Ya, jadi yuk jaga perkataan kita. Ngomong sama orang lain itu perkataan berkat, perkataan yang positif, perkataan yang baik. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Amin, saudara. Bukan perkataan yang ada di bawah. Dimensi bawah itu perkataan kutuk, perkataan sumpah serapah, perkataan-perkataan yang jahat itu ada di bawah, di level bawah. Sementara saudara dan saya ada di level atas. Saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di surga. Raja di atas segala raja. Saudara dan saya ini adalah pangeran dan tuan putri raja. Pastikan gaya hidup kita adalah gaya hidup kerajaan. Amin, saudara. Jangan gaya hidup kampungan gitu loh. Ngomongnya itu kayaknya kalau udah ngomongin orang, ngatain orang, lancar jaya, saudara. Tapi begitu ngomongin berkat kayaknya kesendet terus. Sekarang dibalik, biasakan perkataan yang baik terucap. Dari mana perkataan itu muncul? Dari hati. Karena apa yang dari hati keluar dari, bukan yang najis itu bukan apa yang masuk ke mulut kita. Karena segala sesuatu yang masuk mulut kita, ujung-ujungnya ada di mana? Ujung-ujungnya ada di mana? Di jamban. Tapi yang menajiskan kita apa? Yang dari dalam keluar. Jadi ayo, saya ingin mengingatkan setiap kita ya, hati-hati dengan perkataan kita. Ya, karena dari perkataan itu bisa menimbulkan damai sejahtera, ketenangan bagi orang lain, membuat suasana jadi damai, atau dengan mulut yang sama kita bisa menciptakan suasana yang huru-hara, saudara. Suasana yang tegang, suasana yang curigaan. Saudara mau pilih yang mana? Ya, tapi firman Tuhan katakan, yuk kita jaga mulut kita, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan. Saudara pernah ke sebuah tempat di mana ada lembah di situ, ya, di tempat yang sangat besar, terus kemudian saudara berteriak di situ. Woi, 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 woi. Pernah ngalamin gitu? Itu yang disebut dengan apa? Echo. Saudara, setiap perkataan yang kita lepaskan ada gemanya, saudara. Halo? Ada gemanya. Dan itu bisa mantul balik ke kita. So, hati-hati. Mau membangun kehidupan yang seperti apa? Kita mulai dari apa? Mulut kita jaga. Setuju, saudara? Nah, sekarang kita lihat lagi. Coba. Ya, pentingnya untuk menjaga perkataan. Nah, ucapan yang bertanggung jawab. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah. Apa tuh gegabah? Terburu-buru, tergesa-gesa, sembrono, sembarangan, itu gegabah. Yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari
penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau pula akan dihukum. Saudara pernah lihat film-film di situ? Kalau ada penjahat ditangkap, terus kemudian dibacakan hak-haknya. Ya kan? Di situ salah satu ucapan yang biasanya diucapkan polisi kepada penjahatnya itu apa, saudara? Segala perkataanmu akan dipakai di pengadilan. Nangkap, saudara? Nah, itu dia. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, makanya ayo sama-sama yuk kita renungkan, kita masuk dalam tahun yang baru ini, yuk kita mau double grace itu yang terjadi dalam diri kita. Setuju ya saudara ya? Double grace, kenapa? Karena ke depan ini memang suasananya mungkin tidak akan tambah baik. Dunia makin goncang. Itu sebabnya saudara dan saya dijagai Tuhan dengan yang namanya double grace. Diberkatilah keluarmu, diberkatilah masukmu. Saudara mau keluar, mau masuk, semua diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Diberkatilah keluarmu itu maksudnya gimana? From glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dan begitu engkau keluar dan ingin masuk kepada sesuatu yang baru, ada grace di situ. Ada kemuliaan Tuhan di situ. Amin saudara. Jadi saudara dijagai oleh berkat Tuhan, dijagai oleh anugerahnya, dijagai oleh kasih karunia-Nya. Terus masuk ke tahun yang baru, meskipun dikatakan kita sedang melewati jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Tapi kita pasti bisa melewatinya. Kenapa? Ada anugerah Tuhan yang limpah dalam diri setiap kita. Nah sekarang mari kita lihat sama-sama. Ya, Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Kalau mau baca, baca Alkitabnya. Di depan enggak lengkap, saudara. Saya sengaja enggak taruh ayat yang lengkap. Supaya apa? Saudara bisa lihat handphone saudara masing-masing di situ. Oke, Alkitab saudara masing-masing. Kan sayang, udah di-download, enggak dibaca juga. Saya enggak mau loh saudara, handphonenya yang rapture. Kita ingin pastikan, tim penggembalaan di sini ingin pastikan saudara dan saya semua terangkat. Masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, yuk baca sama-sama ayat 15 sampai 17. Yesaya 32. 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan saking lebatnya. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk apa bedanya suasana padang gurun dengan kebun buah-buahan? Suasana padang gurun akan dihadapi dengan yang namanya keadilan. Keadilan itu apa? Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Nah kalau hati kita masih mau nuntut balas dendam terus, itu artinya suasana padang gurun masih ada dalam hati kita. Dan Tuhan mau pindah dong. Jangan padang gurun terus. Dan yang bisa menciptakan padang gurun menjadi kebun buah-buahan hanya Roh Kudus. Setuju nggak saudara? Dan puji Tuhannya pada saat kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Nah dialah yang membantu kita, katakan membantu. Menolong, katakan menolong. Untuk kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Halo? Salah satu buah roh apa misalnya? Kasih, sukacita, kesabaran. Nah, yang sumbu pendek. Nah. Begitu Roh Kudus menolong kita, begitu kita mau balas, dia akan kasih alarm dalam diri kita. Jangan. Enggak usah. Enggak perlu. Betul enggak saudara? Tapi kan kadang-kadang kitanya yang ngeyel loh. Main tabrak terus kan? Suara Roh Kudus adalah suara yang lembut di dalam hati setiap kita. Kita mau nurut atau kita mau tabrak terus, itu keputusan kita. Tapi dengar baik-baik, kalau kita tabrakin terus suara Tuhan di dalam diri kita, dengar, lama-lama
kita jadi gak peka dengan suaranya. Seperti kayak Tuhan tuh jadi diem di dalam hidup kita. Kenapa? Kitanya ini loh keras hati. Ya. Dibilang jangan malah terus. Firman Tuhan katakan apabila kamu dituntut 1 mil, berjalanlah 2 mil. Apabila kamu ditampar pipi kirimu, pipi kananmu dikasih. Kalau sudah kanan dan kiri, jangan ngomong, ya ampun gitu ya. Artinya apa sih saudara? Mengampuni itu gak ada batasnya. Amin saudara. Mau kasih kanan, mau kasih kiri, I love you full. Nah. Kenapa? Dengar baik-baik. Karena kasih selalu menang. Kasih tidak pernah gagal. Amin saudara. Tapi kalau kita hadapi dengan kebencian, nanti orang yang akan terus balas ke kita. Kita yang rugi gak? Ya. Tapi kalau kita hadapi dengan kasih, kasih itu gak pernah gagal. Kasih itu gak pernah gagal. Ya, kalau kita mendoakan orang yang jahatin kita, doakan terus. Dan terus berbuat baik sama dia. Ada satu titik. Entah keadaan, caranya Tuhan, orang itu akan berubah hatinya. Tapi kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, suasana padang gurun terus yang kita pertahankan. Maka kita pun juga gelisah terus, gerah terus, panas. Sementara Tuhan mau kita berpindah. Masuk kebun buah, bukan hanya kebun di situ, seperti hutan saking lebatnya. Artinya apa? Buahnya lim, dan yang membuat saudara dan saya bisa menghasilkan buah roh adalah Roh Kudus sendiri yang ada di dalam diri kita. Amin saudara. Dan ingat tadi, kita lagi diminta untuk bangun bait sucinya di dalam kehidupan kita. Setuju gak saudara? Dan dengar, caranya membangun tadi gimana? Dalam ketenangan. Gak rusuh. Setuju gak sih? Saatnya tidur, nyenyak saudara. Gak kepikiran, kurang ajar loh orang tua, besok gue balas loh. Begitu bangun langsung bikin rencana. Apa yang mau dilakukan untuk membalas orang itu? Ngapain? Capek. Sementara potensi di dalam diri saudara gak keluar-keluar. Kenapa? Capek mikirin orang. Ngebalesin orang. Sementara Tuhan mau potensi yang di dalam diri kita muncul semuanya. Dahsyat-dahsyat saudara. Yuk Jemaat Mekarsari. Dewasa yuk. Ngomong kiri kanannya. Dewasa yuk. Dalam ketenangan. Setuju ya? Dalam damai sejahtera. Udah. Kalau di sini ada orang yang nyebelin, biarin. Kita hadapi dengan kasih. Setuju gak sih? Ya, jangan dipandang dengan mata yang jutek, jangan. Loh, emang dipikir Tuhan cuma mau kita untuk diselamatkan? Enggak, Tuhan juga mau si jutek itu juga harus diselamatkan. Nah udah, kita diproses, orang itu juga sedang berproses kok. Sabar. Ya, sabar, ngomong sabar. Sambil bayangin orang yang lagi ngeselin saudara. Ya saudara ya. Nah sekarang coba kita lihat ya. Jadi benar-benar Tuhan mau pindahin kita dari padang gurun ke kebun buah-buahan. Di situ ada kebenaran. Kebenarannya apa? Apabila orang minta bajumu, berikan juga jubahmu. Setuju gak nih? Ya. Nah, kalau ngelihat ada orang sakit, kebenarannya berkata apa? Tuhan mau menyembuhkan. Amin. Makanya Tuhan perintahkan tumpang tangan atas orang sakit supaya orang itu sembuh. Ngelihat orang lapar, kasih makan. Nah kalau kasih makan berarti ada yang lepas gak dari diri kita? Kelihatannya kita yang jadi rugi kan? Tapi apakah Tuhan curang? Dia adalah Allah gemolai. Apa itu? Bukan gemoy saudara. Dia adalah Allah yang memberikan upah. Halo?
kalaupun pelayanan saudara sepertinya tidak mendapatkan upah, tapi Sang Sumber segala sumber yang akan memberikan upah dalam hidup setiap kita. Saya teringat dengan kisah di dalam Perjanjian Lama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Berapa ratus tahun mereka dijadikan budak di situ. Dapat upah nggak? Nggak dapat upah. Tapi lihat pada waktu Tuhan memerintahkan mereka untuk keluar dari Mesir. Apa yang terjadi di situ? Tuhan membuat hati orang Mesir menjadi begitu murah hati. Segala sesuatu yang dimintakan oleh bangsa Israel kepada orang-orang Mesir, semuanya dikasih. Saudara tahu itu apa? Allah yang disembah oleh orang Israel menghitung segala sesuatunya. Kamu kerja segini, upahmu segini. Kalau kamu gak pernah dapat, sekarang nyoh sekaligus dikasih. Blek. Amin saudara. Jadi pelayanan itu jangan hitung-hitungan. Setuju ya? Jangan hitung-hitungan. Kalaupun kita melihat kok cuma segini, ya gimana? Mau bersyukur atau bersungut-sungut? Dan percaya gak bahwa Tuhan sanggup memberikan upah jauh melebihi dari apa yang kita bisa bayangkan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terus kita lihat lagi ya, apalagi yang harus kita lakukan untuk membuat damai sejahtera itu berlimpah dalam diri kita. Berikutnya yuk. Klik. Ya, Roh Kudus harus hadir dalam diri kita. Ya. Kita ini gereja yang memang gereja aliran Pentakosta, di mana kita mengakui dan mendukung untuk kita ini setiap jemaat berbahasa roh sebagai tanda awal ya pencurahan Roh Kudus terjadi di dalam diri setiap kita. Nah, saudara dan saya ini adalah tools ya, tools yang kita bisa pakai untuk kita berdoa kepada Tuhan dengan bahasa yang tidak bisa kita ucapkan. Karena bahasa kita manusia ini kadang memiliki keterbatasan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita banyak berbahasa roh, itu bisa tembus. Amin saudara. Tembus. Dengan bahasa-bahasa yang tidak kita bisa mengerti, tapi Tuhan mengerti. Ini adalah tools yang bisa kita pakai untuk membuat kita bisa berdoa seperti yang Tuhan mau. Berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang ketika kita berdoa dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia, seringkali kita berdoa itu ada sesuatu di dalam diri kita. Ada modusnya kadang-kadang. Betul nggak saudara? Untuk kepentingan diri sendiri misalnya. Ya. Tapi ketika kita banyak berdoa dengan bahasa roh, kita doa dengan sekalipun bahasa yang tidak kita mengerti, sebetulnya kita sedang terobos terus ya dengan bahasa doa yang Tuhan taruh di dalam diri setiap kita. Jadi tubuh kita menyembah Tuhan, jiwa kita menyembah Tuhan, terus kemudian roh kita menyembah Tuhan. Tubuh kita menyembah Tuhan gimana? Angkat tangan, tepuk tangan, itu menyembah Tuhan. Amin saudara. Tapi bagaimana jiwa itu menyembah Tuhan? Dengan bahasa yang kita mengerti. Nyanyi lagu yang bisa kita mengerti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya. Ya, itu artinya jiwa kita pun sedang menyembah Tuhan di situ. Doa dengan bahasa-bahasa yang kita mengerti itu juga menyembah Tuhan dengan jiwa kita. Tapi bagaimana area roh ini berdoa dan menyembah Tuhan? Banyak memuji di dalam roh dan berdoa di dalam roh. Saya biasakan diri saya, saudara. Ya, saya kadang-kadang perlu berdiri di depan cermin. Saya doa aja. Atau keliling di kamar atau di kantor atau lagi ngapain aja sambil nulis, sambil ngetik. Oh ria bakarala posyaka. Nggak usah kencang-kencang saudara. Yang penting konsisten, terus. Nah saudara begitu berbahasa roh, apalagi ketika hati saya lagi gelisah. Saya banyak bahasa roh, makin gelisah makin banyak berbahasa roh. Kenapa? Karena doa dengan ucapan kadang saya nggak ngerti. Mulai doanya dari mana? Nah Tuhan puji Tuhan kasih tools buat kita, yaitu bahasa roh itu untuk kita pakai. Sehingga kita bisa menerobos hal-hal yang dengan akal pikiran gak keterobos saudara. Saudara paham sampai sini ya? Nerobosnya itu dengan apa?
banyak berbahasa roh. Makanya nanti setiap WL yang ada di sini, kita mau terus mengajak kita semua ketika nyembah dalam roh, berdoa dengan roh, jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Setuju, katakan amin, saudara. Ya, saudara akan lihat di situ. Kebun buah-buahan itu akan saudara dan saya rasakan. Ketika saya berbahasa roh, kecemasan itu hilang. Dan tiba-tiba muncul damai sejahtera. Dan begitu damai sejahtera itu muncul, saudara, nah saya tahu, begitu damai itu muncul di hati, itu artinya saya sudah menang. Dan betul, saudara, ketika di alam roh itu sudah terjadi, tinggal menyusul di alam nyata, itu akan jadi kenyataan. Peperangan kita di alam roh, saudara. Kalau saudara ingin merapikan segala sesuatu di alam nyata yang sedang berantakan, masuk ke alam roh, doa bahasa roh yang banyak, saudara. Di situ akan mulai teratur, dirapihkan. Dan begitu di alam roh rapi teratur, di alam nyata juga akan rapi teratur. Amin, saudara. Saudara bisa pakai ini dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan atau apapun saja. Semuanya, nggak hanya dalam dunia pelayanan, saudara. Ya, sedang gelisah di kantor karena pekerjaan tekanan, banyak doa dalam bahasa roh. Tapi bukan berarti bahasa yang kita mengerti juga nggak kita pakai. Pakai dua-duanya. Setuju nggak, saudara? Coba kita lihat yuk. Ya. 1 Korintus 14 ayat 18 berkata apa di situ? Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Nah, Paulus berbahasa roh lebih banyak. Kenapa? Karena dalam pelayanannya tekanannya juga banyak, saudara. Tapi bukan berarti dia nggak berdoa dengan bahasa yang dimengerti. Dia pun berdoa dengan akal budi. Tapi rohnya terus terkoneksi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Banyak bahasa roh. Amin. Yuk. Kita ke depan, bangun dalam ketenangan. Kalau hari-hari ini hatimu dan hatiku sedang rusuh, gelisah, sekarang Tuhan sudah ajarkan kepada kita melalui firman-Nya hari ini. Gimana caranya? Keluar dari padang gurun, masuk dalam kebun buah-buahan. Ya, nanti begitu saudara masuk dalam kebun buah-buahan, saudara berdiri di dalam kebenaran. Tidak lagi dalam keadilan. Ya, keadilan itu tadi apa? Bicara soal apa? Mata ganti, gigi ganti. Tapi kebenaran berbicara apa? Damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin, saudara. Saudara gak akan lagi jadi orang yang pelit ketika memberi. Amin. Karena saudara tahu Bapa di surga punya jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita berikan ke orang lain. Setuju gak, saudara? Kalau saudara punya dengan limpah, saudara tidak akan khawatir kekurangan. Karena kelimpahan itu yang menjamin hidup kita. Ya, sekali lagi, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Tapi kalau kita punya dengan limpah, maka kita pun memberi dengan sukacita. Karena kita punya banyak. Betul gak, saudara? Saya lagi gak bicara soal duit loh. Kalau saudara limpah dengan kasih, maka saudara pun gak akan kesulitan untuk mengasihi orang lain. Kalau saudara limpah dengan damai sejahtera, maka saudara gak akan kesulitan untuk mendatangi orang limpah dengan damai sejahtera. Amin, saudara. Yuk kita berdoa. Siapkan perjamuan saudara, yuk. Tenang, ditungguin. Tidak tergesa-gesa. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh jiwa
Sekali lagi yuk. Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus, dan tak bercacat di hadapanmu, mulia suci adalah kedatanganmu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Perjamuan kudus dikhususkan untuk mereka yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Anak di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan untuk ikut dalam perjamuan kudus ini. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan sedang membujuk kita untuk kita pindah dari padang gurun masuk dalam kebun buah-buahan. Kebun yang limpah dengan segala sesuatu kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini kalau engkau masih ada di dalam padang gurunnya Tuhan, masih ada dendam, masih ada sakit hati, ayo bereskan di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Dan kita lepaskan pengampunan buat orang yang bersalah dalam hidup kita. Jangan kita terus tinggal dalam padang gurun dengan perkataan-perkataan kutuk yang terus terucap dari mulut kita, yang berasal dari hati yang gelisah di hadapan Tuhan. Tuhan bawa kita sedang masuk dalam padang kebun buah-buahan yang limpah dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan Tuhan. Pindah yuk, jangan terus ada di padang gurun. Masuk dalam kebun buah-buahan. Tenangkan hati kita, tenangkan jiwa kita. Allah sumber damai sejahtera ada dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan sedang menyusun batu-batu yang hidup untuk membangun bait sucinya di dunia ini. Biarlah kita menjadi batu-batu hidupnya Tuhan yang dibangun di dalam ketenangan, dalam damai sejahtera. Dan Tuhan mau batu-batu yang hidup ini bersatu, ditumpuk, bersusun yang rapi. Sehingga menjadikan bait sucinya Tuhan yang indah. Saudara dan saya sedang mau dipakai Tuhan untuk hal-hal yang mulia. Oleh karena itu putuskanlah dalam hidupmu segala sesuatu yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Putuskan dalam hal kehidupan kita segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah?
Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita sembah Tuhan yuk. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kuriana pasini ala yereleala inala mamonala riala yasana. Terima kasih Yesus. Oriala lama yala nanamo yala kanana namo yala yasane. Syana lama mama malala yala nanamo. Engkau yang sakit angkat tanganmu dan pegang bagian tubuhmu yang sakit. Engkau yang butuh terobosan angkat kedua tanganmu. Oh karala yarala lama karala yarala, berdoa. Ucapkan syukur sama Tuhan. Oh kanara lama karala yarala bakana lama. Yang sakit pegang bagian tubuhmu yang sakit. Oh karala bakana yarala bakana yarala. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Yesus. Oh karala makana yarala bakana yarala. Terobosan terjadi. Engkau yang membutuhkan pekerjaan, diberikan pekerjaan yang baru dalam nama Yesus. Oh karala makana lama. Oh korala lama kata galala yarala. Terobosan terjadi dalam usahamu. Terobos dalam nama Yesus. Terobos dalam nama Yesus. Oh karala yarala kanara yarala. Oh terima damai sejahtera Allah. Terima itu dalam hidupmu dalam nama Yesus. Oh karala lama. Rumah-rumah tangga pulih dalam nama Yesus. Hubungan suami istri pulih dalam nama Yesus. Hubungan orang tua dengan anak pulih dalam nama Yesus. Oh karala yarala. Sembuh dalam nama Yesus. Kau yang di bawah juga terima kesembuhan dalam nama Yesus. Oh kanala yarala. Oh karyala yarala. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dalam nama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus.
Perlindungan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kuasa, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai kedatangan dua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang bermain. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi. Puji Tuhan nama berkati. Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.